Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Kanaya dari TRMG2C dengan NIM 2205-19003. Di sini saya akan memberikan contoh basic code menggunakan software C++ dengan array, di mana kami mengeksekusi secara kelompok salah satu contoh codingnya, yaitu data pemesanan pembelian obat di apotek. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan membuat file headernya. Contoh file header itu seperti kayak pagar, IOStream, pagar, include, lebih kecil ini, IOStream. File header ini banyak sekali jenisnya dan fungsinya. Jadi di sini kita memerlukan beberapa contoh file header seperti include IOStream. Lalu ini kita copy aja. Lalu kita akan membuat file header yang iomoney b, tinggal diganti ini aja. Kita memerlukan 4 jenis file header, dimana setiap file header ini memiliki fungsinya. Seperti kayak input IOStream, dia meliputi kayak integer atau seperti itu tipe data nanti, karena kita akan mempunyai banyak sekali jenis coding yang tidak bisa hanya memakai IOStream saja. Lalu std, lib, h, lalu c, time. Jangan lupa teman-teman, setelah kita membuat file header, kita memerlukan using namespace agar codingannya itu tidak error. Nah, fungsi dari file header itu ada beberapa, seperti untuk operasi string dan karakternya seperti yang sudah diberitahu tadi, dan untuk beberapa fungsi rutin konversi, untuk menguatkan manipulatornya, untuk memanggil console DOS input dan outputnya, untuk fungsi matematika kompleks. Jadi di dalam codingan yang saya buat ini, pertama-tama kita mendefinisikan struktur data apotek yang berisi beberapa variabel seperti harga obat, jumlah obat, nomor obat, subtotal, dan obatnya, nama obatnya. Contoh codingnya itu seperti ini, teman-teman. Struct data apotek. Nah, ini nanti kenapa dibilang struct, karena ketika nanti outputnya keluar, ini muncul struct pembeliannya. Lalu jangan lupa teman-teman membuka dan tutup kurungnya, kurung kurawal, karena kita memasukkan codingan. Apapun codingan yang kita masukkan selalu diawali dengan buka kurung kurawal, lalu enter integernya, seperti yang saya bilang tadi, harga obat, jumlah obat, nomor obat, subtotal, string. Obat ini berfungsi untuk nama obatnya nanti. Lalu dia 100. Kita menggunakan void lalu memberikan sebuah deklarasi di sampingnya dengan menggunakan slash, definisi fungsi, lalu buka kurung kurawal, menggunakan for in, Nah, di sini kita akan membuat sebuah codingan
yang berisikan seperti ini. Nah, fungsi ini kenapa dari I sama dengan 0? Jadi dia memulai codingannya itu berawal dari 0 dan lanjut lagi lebih kecil dari 80. Jadi dia 80 lebih kecil dari 80. Kenapa ini I plus plus ini berfungsi karena setiap variabel yang naik ini bakalan ditambah 1 dengan yang ini sampai mendapatkan hasilnya mendekati 80 atau 80 lebih kecil dari 80. Lalu kita menggunakan cout cout handle ini berfungsi untuk spasi, teman-teman. Integer main ini kita kasih spasi dikit agar tidak bingung. Masuk ke dalam time. Jangan lupa buka kurung perawalan karena kita membuat codingan baru. Time underscore t now sama dengan time. Lalu char tipe datanya cara yang di bagian ini. Sama dengan ctime now. Nah, di dalam fungsi main tadi, di dalam fungsi main ini itu berfungsi kode dimulai dengan mendapatkan waktu saat ini menggunakan time now sama dengan time now ini, dan mengonversinya menjadi string dengan char datetime lalu ctime now. Ini digunakan untuk mencetak tanggal dan waktu pada struk pembelian. Lalu integernya bayar, kembalian, jumlah, titik. Dan defaultnya kita menggunakan total dan diskon. Lalu kita membuat deklarasi bertuliskan slash header judul garis. Ini garis ini berfungsi nanti akan muncul beberapa kayak titik-titik yang membuat menjadi garis. Cout di sini berfungsi untuk menampilkan codingannya, teman-teman. Jadi cout itu berfungsi untuk menampilkan codingan yang kita buat nanti di bagian outputnya. Lalu backslash lalu selamat datang
ketik raya, lalu kita kasih spasi lagi, kita kasih spasi. T-nya kita gunakan sebanyak 4 kali di bagian kanan. Lalu jangan lupa kalian menggunakan petik duanya ini, lalu lebih kecil, handle. Lalu kita buat garis lagi. Ini berfungsi untuk menampilkan garis nanti ya guys. Lalu cout, handle, cout lagi. Di sini kita menuliskan sebuah berikut daftar obat-obatan beserta harganya. Sini saya sudah punya codingnya. Kita copy saja biar cepat. Jangan lupa ketika muncul seperti yang hitam ini, dia tidak berwarna biru, berarti ada kesalahan seperti kekurangannya tidak memiliki petik. Dia langsung berubah warna ketika sudah benar. Lanjut, kita akan membuat sebuah tabel daftar nama obatnya. Kita akan mencetak judul dan header apotek menggunakan fungsi garis yang tadi dan coutnya ini. Lalu kita akan mencetak daftar obat-obatan dan harganya dalam bentuk tabel dengan menggunakan serangkaian cout dan setWay untuk mengatur lebar kolom dan mencetak daftar diskon yang ditawarkan dalam bentuk tabel. Jadi kita akan membuat tabelnya dengan cout dan setWay-nya, teman-teman. Seperti codingan yang berikut ini. Kita langsung saja, karena ini panjang, karena ini banyak, jadi sepertinya. Nah, di sini saya bakal menjelaskan fungsinya tadi. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan mencetak daftar nama obat-obatan dan harga dalam bentuk tabel dengan menggunakan serangkaian cout ini dan setWay. Nah, fungsi setWay ini dia berfungsi untuk mengatur lebar kolom, teman-teman. Jadi ya misalnya kayak setWay 1 ya, lebar kolomnya itu 1 gitu. Dalam pembuatannya ini, sini kita juga menggunakan for integernya itu dimulai dari 0 sampai berapa banyak karakter yang diminta, seperti 65 ini. Jadi dimulai dari 0, lalu lebih kecil dari 65, dan setiap variabel yang berubah itu ditambah dengan 1 sampai mencapai hasilnya 65, mendekati 65. Di sini ada 9 jenis obat yang kami gunakan, seperti Oxadon, Paramex, Bye Fever, dan lainnya. Dalam pembuatan ini, jadi cout, kita mulai dari sini. Cout, nah jadi ini adalah salah satu bentuk dari tabel berikut. Jadi cout yang for integer ini, setWay-nya sebanyak 10, dan obat di tabel pertama adalah paracetamol dengan harga 20.000. Kalian bisa melanjutkannya seperti di bawah ini sampai ke bawah, sampai berapa banyak jumlah obatnya nanti yang akan muncul di outputnya. Lanjut, kita masuk ke bagian mencetak daftar diskon yang ditawarkan dalam bentuk tabel. Jadi kita akan membuat tabel lagi. Nah, jadi sini kita membuat deklarasinya seperti slash tabel diskon. Ini untuk judulnya. Cout, kita lagi-lagi menggunakan cout karena akan menampilkan datanya di outputnya nanti.
si out diskon yang ditawarkan, lalu si out lagi untuk belanja dari lebih dari atau sama dengan 150.000 ini, dan seterusnya teman-teman. Kalian bisa mencontohnya nanti. Dan ini merupakan salah satu contoh si out yang akan memberi batas antara nomor satu dengan yang lainnya, garis penghubungnya. Lanjut untuk yang berikutnya, meminta input nama pelanggan dan jumlah obat yang ingin dibeli. Jadi kita bakal membuat kode inputannya. Nah, ini adalah contohnya. Kita lagi-lagi membuat deklarasinya seperti slash database data product. Nah, ini for integer dimulai dari 0 sampai jumlah yang diinginkan ditambah satu lagi, guys. Nomor obat kita masukkan. Jadi kita menggunakan if untuk inputannya. Else if dan if. Di sini fungsi else if adalah sebuah struktur logika pemrograman yang didapat dengan cara menyambungkan beberapa perintah. Jadi begini contohnya. Untuk obat nomor 1 yaitu paracetamol dengan harga obat 20.000. Kalian bisa mencontohnya sampai nanti dia di jumlah obat yang terakhir 9. Kita masuk kode selanjutnya, yaitu untuk proses hitung pembayaran. Sama seperti yang di atas tadi, kita membuat deklarasinya juga, proses hitung. For integernya sama dengan 0, i sama dengan jumlah yang diinginkan. Di sini kita menggunakan subtotalnya, dan jumlah obatnya dikali dengan harga obatnya dan ditambah dengan totalnya nanti di sini. Seperti ini contohnya teman-teman. Kondisi if itu kan kondisi. Jadi diskon yang tadi itu ada di sini. Jadi diskon ini lalu dikali dengan total. Kalau ini dengan total. Dan begitu seterusnya. Kita lanjut dengan codingan berikutnya, yaitu kita akan membuat output stroke pembelian. Di sini kita mempunyai codingnya teman-teman. Lalu output stroke sama seperti yang tadi, sistem CLS dan color F8. Ini outputnya dan ini yang hitungan yang tadi di sini. Proses hitungnya menggunakan loop for tadi. Nah, sistem atau CLS ini dan sistem color F8 ini berfungsi membersihkan layar dan mengatur warna teks menjadi putih menggunakan sistem ini, guys. Jadi sistem ini itu berfungsi untuk melakukan pembersihan layar dan mengatur warna teksnya. Karena output nanti kan bakalan kayak background itu kan hitam, jadi kayak putih, dia menyesuaikan warnanya. Nah, di sini sama, kita masih menggunakan cout. Ini adalah headernya nanti, dan cout nama pembeli, nama customer, date, time, garis lagi for integer dan jumlahnya ini. Nah, di sini kita masukkan rumus yang jika pembelian obat ini, garis jumlah total
diskon. Jadi seperti ini teman-teman. Dan ini adalah header bagian bawah nanti. Langsung saja kita Ctrl S untuk kita compile dan run untuk melihat hasilnya dengan nama Apotik. Save. Teman-teman bisa menggunakan shortcut F11. Ada error teman-teman. Di sini dia memberikan tanda namespace-nya. Lagi masih terjadi kesalahan, kita lupa menambahkan A-nya teman-teman. Jadi adalah using namespace std, lalu Ctrl S kembali dan kita F11. Di time-nya kita bermasalah, lalu kita lupa memberikan kurung purawaunya di bagian sini. Tekan Ctrl S dan F11. Oh, kita kurang kembali di sini. Kita melupakan petiknya. Ctrl S dan F11. Nah, di sini kita sudah bisa yang tadi dibilang fungsi CLS sistem dan color F8 itu untuk mengubah warnanya. Yang tadinya background kita karena hitam jadi dia berubah warna putih. Masukkan nama Anda, Najwa Kanaya. Masukkan jumlah obat yang ingin dibeli. Jadi kita bakal pilih 2. Obat nomor 1 itu nomornya bisa dilihat. Obat pertama saya pilih nomor 2. Jumlahnya sebanyak 3. Masukkan obat kedua, itu adalah nomor 4 dan jumlahnya adalah 1. Enter. Lalu dia bakalan mengeluarkan output struknya berwarna putih seperti ini. Jadi Antimo dan Proma 3 dikali 10.000 30.000. Promanya 1 kali 17 17.000. Jumlah total dan 47.000. Benar, dia telah bayar. Nah, ini adalah fungsi yang kita memberikan time tadi itu. Dia bakalan mengeluarkan output sesuai dengan dini hari, seperti benar jam segini. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.